Hey, halo semua, apa kabar? Hari ini kita akan review iPhone 6 di tahun 2026. Ayo, siapa yang masih punya iPhone 6 atau berniat untuk membelinya di tahun ini? Serius? Yuk kita lihat dulu video ini. iPhone 6 atau iPhone 6 series ini memiliki chipset A8 Bionic dari Apple yang sangat kencang pada waktunya, yang dirilis pada tahun 2014. Dimana dulu handphone ini pernah menjadi handphone termahal di dunia. Harga bandrolnya aja memori terendah itu sampai 15 juta untuk 16 GB. Tapi ya kalau untuk harga tahun ini mah udah murah banget. Kita searching di FB aja itu cuma 500.000 sampai 300.000, itu yang paling murah. Ya bisa dimaklumin aja, soalnya handphone ini aja udah 11 tahun umurnya. Dari video ini diambil tahun 2026 Januari, tepatnya akan berumur 11 tahun. Pasti dalam beberapa kondisi ada beberapa part yang sudah kemakan usia seperti LCD. Dan sangat jarang iPhone 6 ini memiliki LCD yang original. Kebanyakan itu sudah LCD gantian gitu. Jadi ini aku beruntung banget dapat LCD yang original. Tapi emang minusnya ada noda hitam di pojok kanan. Oke, untuk faktor pertama ada tentang kamera. iPhone itu terkenal dengan kamera yang stabil, hasil video yang baik, kamera yang baik dan jernih. Tapi emang bener masih bisa relevan sama Android yang udah murah banget, kameranya lebih bagus daripada iPhone. Tentu saja hasilnya beda dengan hasil kamera iPhone sekarang. Dibandingkan Android, ya tentu Android lebih menang untuk di tahun ini. Tapi ya namanya mantan flagship, pasti ada dong sisa-sisa flagshipnya di HP ini. Tentu saja ada dong, ini buktinya ada di stabilizer di kamera belakangnya. Tapi ya kalau dibandingin sama stabilizer video iPhone zaman sekarang, tentu saja beda. Oh iya, untuk iPhone yang saya pegang ini kemarin baru banget ganti baterai, makanya kesehatan baterainya masih 100%. Ya bisa dimaklumin lah, namanya aja iPhone 11 tahun lalu. Lalu lanjut untuk kualitas layarnya sendiri. Untuk spesifikasi layar iPhone ini sendiri dibekali dengan Retina HD, lebar layar LCD 4,7 inci dibekali dengan IPS teknologi, resolusi 1334 x 750 pixel pada 326 ppi. Dimana jelas layar model beginian sudah sangat ketinggalan zaman. Walaupun ketinggalan zaman, tapi ini adalah iPhone. Entah kenapa layar yang udah nggak bagus pada zaman ini, tapi masih pekat aja gitu di mata. Warna masih tajam, nyaman di mata. Ya paling yang bikin sedih cuman resolusinya aja 60 Hz. Tapi jujur nggak terlalu berasa berpengaruh gitu untuk yang memang device-nya 60 Hz biasanya. Karena kan aku pemakaian iPhone X ya, dia itu masih 60 Hz. Jadi aku downgrade ke iPhone 6 ini rasanya biasa aja gitu. Kecuali kalian yang sudah terbiasa pakai yang 120 Hz, itu baru kerasa banget. Terus untuk searching di YouTube ini masih bisa banget. Ya walaupun masih agak patah-patah sih. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan 500.000 bisa dapat iPhone. Tapi namanya juga iPhone tua. iPhone udah 11 tahun lalu, dia jadi nggak bisa support untuk aplikasi YouTube. Pernah waktu itu download aplikasi YouTube, dia tuh kayak cuman nginstal doang tapi nggak bisa digunakan, nggak bisa login. Dia harus minta update ke iOS terbaru. Sedangkan iOS ini mentok di iOS 12. Makanya dengan berat hati ya kita harus mengalah untuk mencari referensi lain dengan Go YouTube. Untung Go YouTube masih bisa diinstal. Coba kalau misalnya dua-duanya nggak bisa. Di sini di iPhone 6 ini udah aku install beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan. Jadi aku pengen ngetes ke kalian apakah semua aplikasi ini bisa untuk digunakan untuk sehari-hari dan juga apakah bisa digunakan dengan normal. Oke, lanjut untuk aplikasi musik. Aplikasinya sejuta umat untuk orang-orang yang sedang gabut atau sedang galau. Dimana untuk aplikasi Spotify ini masih bisa untuk digunakan di iPhone 6 dan masih bisa diinstal di iPhone ini. Tapi untuk Spotify di handphone ini tidak bisa lagi update ke Spotify yang terbaru. Makanya temanya sangat berbeda dengan Spotify yang sekarang ini. Dan ini dia contoh suara speaker dari iPhone 6. Oke, udah segitu aja ya guys ya. Takut kena copyright, nanti kita nggak dibayar dong. Lalu lanjut untuk aplikasi modern, yaitu ada Instagram. Dimana orang-orang modern pasti udah punya Instagram semua dong. Handphone ini contohnya, dia masih bisa mendownload aplikasi Instagram. Tapi yaitu masih agak patah-patah gitu. Tapi dia masih bisa banget untuk diandelin. Kayak untuk posting foto, posting video pendek, posting cerita, dia masih bisa banget. Kita mau ngepoin
sosial mantan pun kita bisa deh. Karena emang masih lancar jaya banget. Kecuali ya panas. Kalau panas Instagram ini pasti bakal nge-close sendiri dia. Tapi masih asik banget jujur untuk buka video-video pendek di Instagram ini. Biasanya ini juga suka saya pakai misalnya handphone utama saya baterainya habis. Makanya saya cantumin juga akun Instagram saya di handphone ini. Biar misalnya baterai saya habis, saya bisa main di sini dah. Kemudian lanjut ada Facebook. Ayo jujur, siapa yang Gen Z masih punya akun Facebook? Buat apaan tuh? Di iPhone ini juga dia masih sangat support untuk aplikasi Facebook. Untuk sehari-hari, untuk post foto, post video, atau untuk nonton video pendek di Facebook dia masih bisa banget. Tapi ya itu sama kasusnya seperti Instagram tadi. Kalau misalnya udah panas dia bakal nge-close sendiri. Terus biasanya juga sih aku pakai akun Facebook di handphone ini cuma buat lihat kayak chat-chatan messenger gitu. Untuk kayak orang nanya handphone apa ke saya. Begitu saya jawabnya lewat handphone ini. Karena ini juga masih support banget untuk messengernya. Ya bisa dilihat juga sih kayak masih nge-lag gitu di Facebook ini. Masih lambat gitu ketimbang Instagram. Lalu ada aplikasi untuk ngedit sejuta umat yaitu Capcut. Sorry ya guys ya nggak tahu sebutannya Capcut atau CapCut gitu. Karena pernah ada yang debat karena masalah begituan doang. Tapi biasanya saya nyebutnya sih Capcut sih. Kalau kalian biasanya nyebutnya apa? Kancut. Jangan ya. Untuk editor di handphone ini bisa mentok sampai resolusi 2K. Ya tapi itu namanya juga aplikasi Capcut. Kalau nggak medit ya bukan Capcut. Harus premium dulu guys kalau mau 2K. Padahal mah zaman dulu resolusi 2K masih gratis. Lah ini udah suruh bayar semenjak update terus. Makanya nggak usah pada update dah guys. Ntar pada di premium semua. Tapi gimana ya, gue masih bergantung sama aplikasi ini. Tapi gue nggak mau premium. Handphone ini kita kasih tugas untuk menyimpan video-video tadi asal-asalan aja. Untuk bagaimana speednya. Dan speednya ternyata lambat banget. Ya maklum lah namanya A8 dipakai 2026. Sangat lambat. Dan ini bodinya sangat kerasa panas banget. Memang harus buka casing sih. Jangan pakai casing. Tambah panas. Dan ini dia hasilnya. Sekian purnama kita nunggu. Akhirnya dia selesai juga. Wah. Hayo, siapa yang suka traveling? HP-nya traveling, bukan otaknya. Handphone ini juga masih bisa untuk mendownload Google Maps. Ya walaupun emang harus dipaksa sih. Soalnya dia kalau misalnya pure dari awal dia nggak bisa download Google Maps. Contoh, jadi kalian punya iPhone yang iOS itu lebih baru. Nah, kalian pakai iCloud-nya bekas dia itu di handphone ini. Jadi masih bisa di-download karena bekas sejarah kalian pernah download aplikasi tersebut. Gitu. Kayak beginilah contohnya dari rumah saya ke Monas. Jauh sekali. Tapi emang saya sendiri nggak pernah sih pakai Google Maps di handphone ini. Saya lebih bergantung buka di handphone saya dibandingkan di sini. Kemudian ada aplikasi joget. Apalagi kalau bukan TikTok. Handphone ini masih bisa banget untuk download aplikasi TikTok. Apalagi berjalan dengan aplikasi TikTok. Resikonya lama-lama buka aplikasi ini ya handphonenya gampang panas. Terus kayak nge-lag gitu. Dan pastinya akan nge-close juga sama seperti kasus sebelumnya. Lihat aja kan tuh dari tadi kita ngoceh-ngoceh baru kebuka nih videonya. Ini pun dia masih nge-lag, butuh penyesuaian dulu. Baru-baru emang nge-lag seperti ini sih guys. Tapi kalau misalnya udah lama-lama dia bakalan mulus sendiri gitu. Jadi kayak kenceng gitu, sat. Lalu lanjut kita coba untuk videonya. Mungkin untuk anak-anak TikTok yang memang kalian mengincar kamera iPhone dengan budget sangat murah, kalian bisa pakai iPhone ini. Tapi ya itu, sering nge-close dan nge-lag. Tapi dia emang bisa untuk video gitu, untuk joget-joget, untuk velocity, velocity gitu masih bisa tuh. Kamera depan, kamera belakang dia masih bisa banget dan jernih. Ya walaupun emang jernihan HP zaman sekarang sih. Ya cukuplah untuk scroll-scroll TikTok atau bikin video-video sebentar pendek untuk hibur-hiburan doang. Masih bisa lah. Kata siapa handphone tua ini gak bisa main game? Ini bisa dia main app. Ini kita sengaja untuk download aplikasi app karena saya juga penasaran ya. Apakah masih bisa bermain dengan handphone zaman now zaman sekarang? Ternyata bisa. Ya walaupun emang gak stabil kayak handphone zaman sekarang yang RAM-nya sampai 8GB 12GB gitu sih. Ya cukup lah, gak terlalu patah-patah banget, tapi bagus lah. Tapi panas banget. Memang gak bisa diajak mabar lama-lama sih. Tapi ya bisa lah untuk booting, untuk main sebentar bisa. Tapi jangan sambil dicas ya. Sambil dicas wah meledak yang ada ini.
Lanjut di game kedua, kita punya ML. Kata siapa nggak bisa main ML? Nih, gue buktiin. Kita download, dia bisa main ML dong. Tapi emang nggak sampai mainannya sih. Tapi gue pernah sampai mainannya. Dia masih lancar-lancar aja, walaupun emang patah-patah juga. Dan masalahnya akan tetap sama, yaitu bodinya panas karena terbuat dari aluminium. Ya not bad lah, yang penting bisa digunakan kan ya. Tuh masih bisa download dan login di aplikasi ML. Tadi habis nge-close dari ML, tiba-tiba handphonenya langsung begini. Ini kayaknya efek kepanasan kali ya tadi ya. Gue jemur di luar tuh. Jadi kayak logo begini. Tapi untungnya sih dia bisa lagi sih. Jadi santai aja guys. Asik selebel. Tapi emang jujur pertamanya gue sangat panik tadi. Soalnya kan ini handphone mau dijual. Masa udah rusak kan rugi dong. Tapi enggak sih, ini masih normal tuh. Cuma tadi agak siksek-sok aja gitu. Kalian yang mau beli, link ada di bio ya. Asik promosi. Oke deh, segitu dulu untuk video kali ini tentang iPhone 6 2026. Bagaimana rasanya, aplikasi apa aja yang bisa digunakan di iPhone 6 ini. Kesimpulannya sih kalau digunakan untuk handphone kedua ini bener-bener sangat cocok dan bagus banget ya. Soalnya ini handphone juga aku sering pakai untuk jalan-jalan, untuk digicam, untuk rekam-rekam video gitu. Atau bisa gantiin handphone pertama kalian yang sedang dicas untuk mainan dengan handphone ini. Bisa banget, karena aku juga sering paling itu ya baterainya boros walaupun kita udah ganti baterai iPhone ini jadi 100% kesehatannya. Ya solusinya kalau emang gak mau boros tetap pakai handphone yang utama aja terus menerus. Oke deh semuanya, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe jika kalian suka konten yang seperti ini. Terima kasih, saya Rahman di sini, saya pamit. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.